itu kondisi 3C itu akan saya analisa dulu, Karin. Yang saya akan lakukan. Setelah lakukan 3C, saya lihat apa yang bisa saya lakukan secara company, saya ngeliat SWOT-nya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih, kemarin Presiden kita Pak Jokowi kan ada umumkan, belum diumumkan sih, tapi untuk Pertalite mau dinaikkan, tapi kata Pak Jokowi kita harus kaji ulang karena ini kan hajat orang banyak, jadi harus didiskusikan dulu. Nah, tapi kita mau relatein sama bisnis. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Pertanyaan yang standar. Ya, disehat-sehatkan lah ya. Pokoknya di sini harus selalu sehat ya, walaupun sibuk yang mudah-mudahan. Iya, betul. Ini maaf ya nih, settingnya beda nih. Iya, agak beda settingannya karena dikejar-kejar target, dikejar tayang. A few inches later. Oke Coach, kan kemarin ada katanya minggu ini kan mau bensin naik nih Coach. Kalau kemarin kan Pertamax nih, ini jadi Pertalite-nya naik. Nah, tapi ada dari Pak Presiden itu bilang kalau misalkan harus dikaji ulang karena ini hajat orang banyak nih Coach. Nah, tapi yang aku mau bahas bukan itu tuh Coach, tapi kita mau relate ke bisnis nih Coach, untuk dari seorang owner ya Coach yang punya perusahaan. Nah, itu kalau misalkan dia diadakan di situasi misalkan lagi goyang nih perusahaannya, atau dia mau mau bangkrut katakanlah gitu. Nah, itu sebagai owner yang bagus, maksudnya bukan bagus juga sih, karena kondisi kan kita juga bingung ya Coach, tapi idealnya tuh kita sebagai owner tuh seperti apa kalau dari pandangan Coach? Kalau saya mau bicara tentang yang dilakukan Pak Jokowi dulu ya. Kalau Pak Jokowi ketika dia mau ngambil keputusan bensin naik, kemudian dia menghold, itu sebenarnya ada analisa. Ada analisa yang disebut namanya adalah PESTEL. PESTEL itu artinya, P itu artinya politik, E ekonomik, S itu sosial, T itu teknologi, L itu artinya legal, E-nya lagi adalah ethical atau environmental. Nah, misalkan saya ambil contoh, ketika kita mau ngambil keputusan bensin mau dinaikkan. Yang pertama, unsur politiknya akan berpengaruh nggak? Akan berpengaruh. Kenapa? Karena sebentar lagi kan sudah mau pemilihan presiden, ya kan? Pemilu. Nah, ketika pemilu, maka yang akan terkena pasti dampaknya adalah partai politiknya dong. Iya. Nah, makanya wajar kalau dia pertahankan dulu di situ. Karena kalau kita perhatikan, biasanya kalau pengalaman setiap pemilu kelihatannya biasanya bensin sih nggak naik. Masih aman ya, habis pemilu. Habis pemilu baru ceritanya bisa berbeda, bisa begitu. Yang kedua adalah faktor ekonomik. Ketika dia menaikkan harganya, maka apa yang bakal terjadi? Inflasi pasti akan terjadi. Iya. Ya kan, ekonomi akan naik dan sebagainya. Apalagi bahan bakar, pasti bahan baku juga pasti naik kan, makanan dan sebagainya pasti naik. Pasti juga mungkin akan muncul apa? Mungkin bisa muncul chaos, ada macam-macam dan sebagainya. Belum tentang sosial masyarakatnya gimana. Belum nanti ada demo atau apa, bisa saja seperti itu. Bagaimana dengan teknologi? Teknologi akan berpengaruh nggak? Kalau teknologi mungkin tidak berpengaruh dalam konteks ini gitu ya. Bagaimana dengan legal hukumnya? Legal hukumnya nggak apa-apa, mungkin legal hukumnya oke. Dan bagaimana dengan environmentalnya? Nah, environmentalnya itu yang mungkin bisa saja berpengaruh. Tapi kenapa? Karena kondisi naik itu karena terjadi perangnya antara Ukraina dengan perangnya Rusia. Nah, ini bahkan ada cerita menarik ya, walaupun ini bukan haknya saya ya untuk berbicara karena ini bukan bidang saya. Katanya perang antara Rusia dengan Ukraina itu menyebabkan kan harga bahan bakar naik. Iya. Tapi Rusia menurunkan harga. Oh. Rusia menurunkan harga bisa memberikan diskon sampai 20% kepada yang mensupport. Nah, kalau dia tawarkan ke Indonesia dan kelihatannya sudah ditawarkan ke Indonesia, maka akan ada resiko. Saya beli nih dari Rusia. Kira-kira Amerika ngambek nggak? Iya, ngambek nggak? Ngambek. Kalau Amerika ngambek, apa yang bakal dilakukan Amerika? Blacklist kali. Blacklist. Yang pertanyaan yang di blacklist apa?
Keseluruhan kali Coach. Enggak, hanya berkaitan dengan apapun industri makanannya mereka yang ke Indonesia, pasti itu yang di blacklist. Berarti Starbucks problem, KFC problem. KFC dulu ya ini. Iya, Burger King mungkin problem. Jadi artinya itu isu-isu yang bakal terjadi. Atau mobil-mobil Amerika problem. Oh Amerika, nggak masalah mobil Amerika karena kita banyak pakai mobil Jepang kan jadi nggak isu. Nah jadi itu yang isu yang bakal terjadi. Oke. Nah makanya kenapa Pak Jokowi ketika dia mau memutuskan sesuatu, dia harus memikirkan dengan masak-masak pestel analisisnya dulu. Kita sebagai pebisnis biasanya gimana sih? Kita yang penting bisnis aja lah, jalanin aja walaupun kondisi kayak gitu. Nggak bisa, kita harus analisa. Ketika berbicara mengenai perusahaan mau bangkrut, biasanya kalau pengertian saya sih bukan mau bangkrut. Kalau saya dulu pernah ngalamin kondisi misalkan contoh, pemasaran mendadak jadi problem. Kalau saya akan langsung melakukan analisa secara menyeluruh. Menganalisa apa? Pestelnya yang tadi ya. Apakah ada dampak nggak ke politik ke saya gitu ya? Atau paling gampang jangan pakai pestel lah, pestel agak berat lah. Saya paling biasa pakai teknik yang namanya 3C. 3C saya melihat dari sudut company, dari customer, sama kompetitor. Nah, jadi saya menganalisa 3C ini adalah teknik Kenichi Omae. Saya mengamati apa yang dilakukan kompetitor pada saat masa ini. Kayak contoh kemarin masa pandemi, kompetitor melakukan apa? Saya melakukan hal yang sama, tapi saya memberikan value added yang dimana kompetitor tidak melakukan. Nah, itu maksud saya, tugas saya. Saya harus menganalisa 3C. Satu. Jadi menganalisa dari sudut company apa yang bisa kita lakukan. Oh, saya punya orang teknologi. Waktu itu siapa yang punya teknologi? Cuman satu orang, Pak Hengki doang waktu itu kan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mas Adi pun juga waktu itu belum ngerti. Setengah mati kan, dia bingung gimana harus melakukan apa. Kita kayak orang bingungan gitu kan. Kita dipaksa untuk belajar semua teknologi yang dimana teknologinya belum biar pet berkali-kali Mas Adi ya. Kita ngelakukan dengan darurat dari kondisinya sepertinya. Nah, itu kondisi 3C itu akan saya analisa dulu, Karin, yang saya akan lakukan. Setelah lakukan 3C, saya lihat apa yang bisa saya lakukan secara company, saya ngeliat SWOT-nya. Yang sederhana SWOT analisis. Saya suka pakai SWOT analisis untuk saya menganalisa apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang, dan apa ancaman yang akan terjadi. Jadi saya buat dengan secara bagan dan saya lebih suka pakai yang namanya 9 boxes SWOT sebenarnya. 9 boxes SWOT itu saya suka membagi menjadi 9 kuadran. Jadi kuadran strength saya adu dengan opportunity gitu ya. Jadi strength dengan opportunity ada solusi nggak? Apa kekuatan kita? Apa opportunity di pasar? Nah saya ngeliat itu Karin. Itu yang saya sebut namanya quick win. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi strategi cepat untuk melakukan action. Saya contoh, strength kekuatan kita apa per hari ini? Saya bisa ngajar, tapi belum bisa mengajar secara online, belum. Tapi ngerti dikit-dikit, ya kan? Itu yang saya lakukan. Terus kemudian opportunity apa? Orang-orang pada lagi down. Gimana caranya membangkitkan mereka semangat? Berarti saya harus apa yang harus lakukan? Berarti pakai pelatihan motivasi. Saya punya peluang itu. Nah, berarti strength dengan opportunity bertemu, itu yang pakai yang disebut namanya quick win. Oke. Makanya kalau ditanya korporat waktu itu pada saat itu, ketika dalam kondisi itu apa yang kami lakukan? Kami melakukan strength dengan opportunity dikawinkan. Jadi itu yang kami jalankan. Menarik ya? Iya, itu quick win-nya. Nah, strength dengan threat, ancaman. Jadi ancamannya apa? Ancamannya cuma pandemi waktu itu. Ya kan? Waktu strength itu kekuatan kita adalah kita bisa mengajar itu, kita bisa punya kemampuan belajar. Ancaman kita waktu itu apa? Ancaman kita adalah Adi mau ditutup itu ya dia, apa namanya? Jalan. Ya enggak?
nggak bisa Oh, akses masuk. nggak bisa masuk pakai kamu. Oh, kita udah membuat strategi macam-macam tuh. Itu artinya kita mesti melakukan yang namanya istilahnya apa yang harus kita lakukan nih dari problem itu. Nah, kemudian kita lihat weakness, kelemahan. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita kita belum bisa teknologi, kita belum bisa mengerti bagian itu, tapi kita ngeliat opportunity. Jadi weakness kita apa, opportunity kita apa, itu yang saya sebut namanya investment. Oh, Makanya kenapa beli kamera, kenapa kita beli zoom, kenapa beli audio system, kenapa beli green screen, kenapa beli lampu. Karena saya tahu punya kelemahan di situ. Orang kita sampai kursus-kursus kok waktu itu. Sampai kursus gimana caranya untuk melakukan itu semua. Itu yang disebut namanya weakness dengan opportunity. Jadi apa peluang yang kita bisa lakukan? Nah, harus melihat dari berbagai angle yang dengan teknik NLP yang disebut namanya kita harus melihat dari berbagai sudut dari customer, sudut dari kita dan sebagainya. Itu yang 3C tadi. Itu yang disebut namanya perceptual position. Nah, tinggal satu nih weakness dengan ancaman. Kelemahan kita dengan ancaman itu yang kita harus lakukan adalah kita coba yang disebut namanya defense. Kita harus buat defense-nya apa? Gimana cara melakukannya. Weakness kelemahan kita tadi dengan ancaman tidak pembelajaran untuk semua orang online jadi aman. Itu yang disebut namanya defense. Nah, itu yang kita lakukan, Karin. oke, Coach. Jadi kalau Mama ditanya, kalau perusahaan mau bagi sukses gimana? Ya, itu yang tadi strength dengan opportunity-nya, itulah yang harus kita fokuskan pertama kali untuk kita mau melakukan apa. Kalau nggak bisa. Oke. Nah, jadi kalau misalkan contoh, kenapa kita misalkan strength kita adalah di media sosial, kekuatan kita di media sosial. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya adalah bagaimana mempromosikan orang di market. Nah, itu strength dengan opportunity harus diketemukan. Itu yang disebut namanya quick win. Oke. Makanya kenapa strategi-strategi itulah yang kita pakai untuk menjalankan company supaya bisa jalan. Jadi kalau Mama membuat saya bukan masalah pemecatan atau enggak, saya melihat itu dulu sih. Unsur strength dengan opportunity-nya. Tapi kalau kita nggak strength opportunity sih yakin perusahaan tutup sih. Itu dilakukan kalau kita udah mulai goyang dulu ya, Coach? Bukan Sebenarnya benar-benar nggak perlu. Setiap mau nggak perlu goyang kan itu kan pada saat situasi tertentu kita mau masuk sebuah project juga idenya kita harus ngelihat gitu loh. Apa kekuatan kita, apa opportunity yang bisa kita lakukan, itu harus kita lihat. Jadi setiap bagian harus kita amati, kita harus lihat mana yang kita akan masuk, mana yang akan kita perjuangkan, itu yang harus kita lihat. Oke, menarik nih, Coach. Iya, jadi kalau kita juga mau ngedevelop orang juga sama, Karin, kita harus ngeliat dari sisi dulu. Strength-nya apa, opportunity-nya apa. Kalau nggak bisa ya nggak bisa diapa-apain. Apalagi kalau udah kita ngelihat kondisinya dengan 9 boxes SWOT analysis gitu, ya itu harusnya udah membantu sih perusahaan bagaimana mau cara mencapainya. Oke, Coach, menarik. Kalau misalkan mau ikut pelatihan Coach Aris, caranya gimana? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihan NLP khususnya berkaitan bisnis dan khususnya bagaimana kita menganalisa market, menganalisa kondisi dan bagaimana kita ngedevelop perusahaan untuk menjadi lebih bertumbuh. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.